sungguh luar biasa. Kita akan tetap berantusias dan bersemangat bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara, biarpun ujian dan tantangan selalu ada di tengah pandemi, tapi biarkan kita tetap berkreativitas bersama Kristus. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa Tuhan. Ini adalah minggu yang ketiga di mana kami datang kepada Engkau. Kami percaya Bapa, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu menyertai kemanapun kami berada. Amin. Terus Tuhan kerjakan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap menerima impartasi roh yang datang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kau Bapa Yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Sungguh besar kasih kuasa-Mu, Kau Allah yang mulia. Sekena karaya laya masa, glory bagi-Mu Tuhan. Hinaya masa kena kaya, tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Sekena karaya laya masa, hinaya masa kena kaya, Yesus termulia. Glory haleluya Tuhan.
Engkau sangat mengasihi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tiada Allah seperti-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk bersukacita dan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siap bersukacita dan bersorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya. Dan namanya sungguh dahsyat. Adalah tatamu Tuhan dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tatamu Tuhan dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sujud mengagumkan. Ombak dan lautan meru Tuhan dalam bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Tuhan segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya Yesus. Berkat kemurahan-Mu sungguh tercurah untuk hidup kami. Kami masih hidup sampai saat ini, itu karena anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau menghiasi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yes Lord, yes. Sigidi di dalam antara. Sedikit dalam antara ya para. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Haleluya Yesus. Sekena karaya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sigidi di dalam antara para. Sekena karaya. Sudah guru kalaya antara. Lembutkan hati kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami ya Bapa. Ajari kami untuk punya hati yang bisa memancarkan kehidupan daripada-Mu Tuhan. Yes. Ajari kami punya hati untuk selalu mau menyukakan hati-Mu ya Bapa. Apapun yang terjadi bukan cemooh keluar dalam mulut kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau belajar untuk selalu memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan mau menuju ke akhir tahun ini Tuhan,
banyak tuntun kami detail langkah-langkah Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya roh wahyu, hikmat dan pengertian bisa membuat kami tahu akan firman pada ibadah pagi ini Bapak. Tidak ada satupun jiwa yang terhilang. Semua akan ditemukan Tuhan dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari kita belajar sama-sama untuk mengenal isi hatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah siap kita katakan, amin. Selamat pagi, shalom, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjutkan sharing firman Tuhan pada pagi ini, izinkan saya untuk mengupdate jemaat yang sudah mendaftarkan diri per tanggal 14 November untuk hadir ke 3 acara, yaitu acara Natal tanggal 24 Desember jam 5 sore, sudah tercatat 119 jemaat, dan juga yang sudah mendaftarkan untuk kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember jam 5 sore sudah terdaftar 101 jemaat, dan jumlah yang sudah mendaftar untuk kebaktian ulang tahun GBI Lamtera yang ke-22 tahun tanggal 10 Januari sudah terdaftar 119 jemaat. Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan, kami mohon maaf sekali lagi, Anda terus akan bisa mendaftar sampai akhir bulan November ini tanggal 30 hari Senin, dan kami hanya membatasi 150 jemaat. Jaga kesehatan, apalagi juga nanti awal Desember kita akan sama-sama mengadakan pemilihan umum untuk kepala daerah. Pastikan semua protokol kesehatan kita betul-betul taati. Nah, hari ini kita akan sharing tentang gold potential in us, potensi emas dalam diri kita di bagian yang kedua. Kalau kita minggu lalu sudah sama-sama belajar bahwa dari 5G, yaitu G yang ketiga yaitu gold, yaitu mengambil balik jarahan yang sudah iblis jarah. Kerja apapun dan kerja dimanapun kalau dalam Tuhan tuh pasti berhasil. Nah, kata potensial ini minggu lalu kita juga sama-sama sudah belajar bahwa potensial itu adalah kemungkinan, kekuatan, kesanggupan, tenaga. Jadi kita punya potensi, punya kemampuan yang terus untuk dikembangkan. Terus kekuatan kita tuh ditambahkan. Kesanggupan saudara dan saya itu akan dibuat lebih dan lebih. Daya kita akan dibuat lebih. Kalau kita bicara mengenai daya, jangan lupa saudara, kalau Anda masih ingat bulan September kalau enggak salah, tahun ini juga pemerintah mengadakan gratis tambah daya, gitu kan ya. Bahkan kami juga mengajukan tambah daya dan berhasil. Tapi ada satu sahabat kami yang saya broadcast tentang tambah daya dengan biaya sangat murah, lalu tiba-tiba sahabat saya ngomong gini, wah tempat saya nggak bisa ditambah daya. Loh kenapa nggak bisa? Wong murah kok, tempat saya aja bisa. Soalnya dulu waktu saya beli properti ini, jaringannya ini masih jaringan kabel yang zaman Belanda. Jadi kalau ditambah daya takutnya nanti terbakar dalamnya. Setelah saya pelajari masuk akal juga, karena beberapa teman kami juga bilang kalau nambah dayanya saja tuh bisa, tapi PLN nggak berani, karena kalau tanaman kabel di dalam yang ditanam itu zaman Belanda, apalagi zaman Portugis, wah bahaya. Artinya apa saudara? Artinya kalau Anda dan saya itu mau ditambahkan dayanya, dikembangkan kekuatannya, dikembangkan kesanggupannya, pastikan kapasitas di kita itu bukan zaman Belanda atau zaman Portugis, saudara. Enggak bisa.
itulah kenapa kalau kita lihat potensi dalam diri Daud, kalau minggu lalu kita juga sharing bahwa Daud dikatakan a man after my own heart. Di Amplified Bible dikatakan seorang pria yang berkenan di hatiku, sesuai dengan keinginan dan tujuanku, kata Tuhan, yang akan melakukan semua keinginanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua keinginan dan tujuan Tuhan yang diberikan kepada kita menurut saya itu mengandung dua hal. Kita sudah sharing. Yang pertama, pasti semua keinginan Tuhan itu dibuat dalam hidup kita itu sebuah anugerah. Jadi kita tuh hidup itu enggak sampai kehilangan arah. Nah, enggak banyak orang itu bisa menyelesaikan tujuannya. Tujuan Tuhan tuh belum tentu bisa diselesaikan kalau tidak punya tanggung jawab, saudara. Itulah kenapa minggu lalu kita bicara tentang anugerah dan tanggung jawab. Daud sebagai ayah Salomo telah meninggalkan warisan untuk pembangunan bait suci yang tidak diizinkan Tuhan dibangun oleh Daud. Minggu lalu kita sudah banyak cerita juga berapa yang ditinggalkan sebagai warisan oleh Daud kepada Salomo. Tongkat estafet Daud kepada anaknya Salomo sudah berjalan dan Daud mau dengan berani memberikan tongkat estafet itu kepada anaknya. Dan yang kedua kita pelajari, kalau minggu lalu kita tahu, kemasyuran dan kekayaan Salomo jauh melebihi Daud ayahnya. Seperti dicatat dalam 2 Tawarik 1 ayat 12 dikatakan, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Kemasyuran dan kekayaan Salomo betul-betul jauh melebihi Daud ayahnya. Nah, tetapi jangan lupa saudara, minggu lalu kita juga belajar, Salomo jugalah dalam puncak kesuksesannya menulis kitab pengkhotbah dalam situasi tertekan, dalam situasi stres, depresi dan kehilangan arah. Kita tahu yang namanya depresi itu yang namanya penyakit di jiwa kita. Pesan berulang dari kitab pengkhotbah adalah segala sesuatu sia-sia, kata pengkhotbah. Salomo dalam pencarian rahasia hidup ini hanya menyimpulkan secara sederhana. Seperti yang tertulis dalam penutup kitab pengkhotbah. Apa saudara pesannya? Takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya adalah kewajiban setiap orang. Itulah kenapa kita harus paham. Anugerah itu diberikan untuk mencapai keinginan dan tujuan Tuhan, bukan mencapai keinginan dan tujuan kita. Itulah kenapa ada yang kedua, selain anugerah harus ada tanggung jawab, saudara yang setuju katakan amin. Nah, marilah kita belajar, minggu lalu kita baru membahas 1 poin. Ada 3 hal yang harus diingat. Kalau saya ingin ingatkan lagi, poin yang pertama, tidak ada dosa yang langsung menunjukkan dampak buruknya, enggak ada. Semua dosa itu akan memulainya dengan godaan yang kecil, sehingga bahkan dari godaan yang kecil sampai besar. Kalau kecil sudah bisa tergoda, Anda mulai melakukan perbuatan yang kecil. Kalau enggak tergoda, godanya akan tambah besar, sehingga kita melakukan perbuatan yang dari kecil, enggak langsung. Bahkan kebobrokannya itu tersembunyi. Ingat baik-baik, dosa itu tidak ada yang langsung menuju dampak buruknya. Yakobus pasal pertama ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara dan saya sebenarnya diajar bahwa penyebab kejahatan dan siapa yang harus dipersalahkan, itu tiap-tiap orang dicobai. Dalam arti yang buruk, yaitu oleh siapa? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dalam bacaan-bacaan lain dalam kitab suci,
iblis disebut sebagai si pencoba. Dan hal-hal lain ada kalanya ikut bekerja juga mencobai kita. Tapi semua tuh nggak bisa masuk kalau kita tuh nggak terpikat. Tetapi bukan iblis, bukan pula orang atau hal lain yang harus dipersalahkan kalau kita tuh sampai masuk dalam jebakannya. Sehingga kita bisa berdalih, bisa menyalahkan, sebab dikatakan kejahatan dan godaan sebenarnya berasal dari dalam hati saudara dan saya sendiri. Bahan yang mudah terbakar itu ada di dalam diri saudara dan saya. Meskipun bisa saja yang nyulut itu penyebab-penyebab luar. Tapi kita itu bahan bakarnya ya dari dalam diri kita sendiri ini. Itulah kenapa hati-hati saudara. Saat Amsal pasal 9 ayat 12 dikatakan, oleh karena itu, jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Jadi kita harus hati-hati setiap kali kita itu melihat sesuatu yang menurut kita itu apa sih kayak gitu aja nggak boleh. Mana sih, mana bisa, mana peraturannya, kan nggak dosa. Saya percaya bagi saudara dan saya ini punya hikmat yang berbeda-beda. Itulah kenapa kita juga sharing minggu lalu bahwa kalau kita hidup dalam berkompetisi dengan orang lain, kapasitas kita tuh berbeda. Itulah kenapa kalau kita punya kompetisi yang tidak sehat, kita jangan lupa kondisi tubuh, jiwa, dan roh yang kita makan itu dosisnya beda-beda. Lah kalau dosisnya sudah beda, Anda berkompetisi secara tidak sehat, akhirnya yang keluar apa? Cemooh. Kalau Anda sudah yang keluar cemooh, dikatakan menurut Amsal, oleh karena itu jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Saudara masih ingat minggu lalu waktu saya cerita tentang Brandon bertanya kepada saya, ada orang beli Lamborghini yang agak lama, terus mungkin panas dengan temannya ganti Lamborghini yang tahunnya lebih baru walaupun second, bahkan masih baru tapi dia belinya second. Tiba-tiba Brandon ngasih kabar, "Wah, dijual Pak Sudan, sekarang ganti BMW M2 katanya." Setelah beberapa bulan dipakai, ini kenapa Pak ya kok dijual lagi? Akhirnya saya ngomong apa? Kalau kita itu panas dengan hal-hal yang kita tidak sadari, muatan kita tuh daya kita, kabelnya tuh seberapa besarnya. Itulah kenapa di awal saya buka dengan apa? Listrik ditambah daya tuh bisa, tapi PLN-nya enggak berani. Kalau kapasitas kabel di dalam kita itu zaman Belanda, apalagi zaman Portugis, bahaya saudara. Itulah saudara kenapa di NIV, New International Version dikatakan dicobai oleh keinginan jahatnya sendiri. Itulah kenapa standar yang menyebutkan bahwa Salomo telah jatuh, pasti ada standarnya. Apa standarnya? Firman Tuhan sendiri. Larangan Tuhan diberikan olehnya agar kita tidak menjalani hidup yang rusak. Allah mau manusia menikmati dirinya dan hidup yang Dia anugerahkan. Itulah sebabnya Dia memberikan peraturan-peraturannya kepada saudara dan saya. Potensi Daud kalau Anda lihat minggu lalu juga yang dikatakan a man after my own heart. Otomatis kita harus sadar sesuai dengan keinginan dan tujuan Tuhan. Itulah kenapa Daud dikatakan a man after my own heart. Salah satu tips dari saya pagi ini, lakukanlah apa yang iblis takut. Jangan lakukan apa yang iblis suka. Anda akan menjadi jajahannya. Saya ulang buat Bapak Ibu semua, termasuk buat saya. Untuk bisa sesuai dengan keinginan dan tujuan Tuhan, Daud pun juga melakukan semua keinginan Tuhan. Maka saran dan tips dari saya, lakukan apa yang iblis takut. Jangan lakukan apa yang iblis suka. Karena kalau Anda melakukan apa yang iblis suka, Anda akan menjadi jajahannya. Ya kan? Nah, mari kita lanjutkan sharing pagi ini di 2 Samuel pasal 12 ayat 24 sampai 25.
2 Samuel pasal 12 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan berkata, kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Saudara, siapa sih yang gak senang bila dirinya dikasihi oleh seseorang? Semua dari kita tuh lebih senang kalau kita tuh dikasihi dan dicintai oleh seseorang. Tentu juga kita juga senang dan berharap orang lain akan mengasihi kita. Nah, apalagi dikasihi oleh Tuhan, saudara. Sesuatu yang sangat dirindukan semua orang kalau Anda itu dikasihi Tuhan. Nah, kita tentu membayangkan orang yang dikasihi Tuhan itu pasti hidupnya enak. Betul kan? Ibarat jalan itu tidak ada macetnya. Jalan tol terus, highway. Wis lancar terus, tidak ngalami masalah. Dalam bayangan kita dikasih Tuhan itu selalu penuh dengan mujizat. Kesulitan dikit ditolong Tuhan dan lain-lain dan lain-lain. Pokoknya impian yang indah-indah itu kalau dicapai, dikatakan dikasih Tuhan itu dalam bayangan kita itu pasti tercapai. Tetapi coba kita tunggu sebentar dan kita merenung. Betulkah demikian? Dalam petikan kisah di atas, sebenarnya dari ayat yang barusan kita baca di 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25 ada sesuatu yang agak janggal. Setelah Daud bertobat dari dosanya, maka kemudian Batseba yang telah diambilnya menjadi istrinya mengandung dan melahirkan seorang anak. Daud menamai anak itu Salomo. Tetapi kalau Anda baca dalam 2 Samuel 12 ayat 25, Tuhan mengubah nama Salomo menjadi Yedija. Saudara, kita akan belajar dari yang namanya histori yang sudah pernah Tuhan lakukan. Setiap kali Tuhan mengubah nama seseorang, Tuhan pasti mempunyai maksud yang terbaik bahkan luar biasa. Setiap kali nama seseorang diubah, artinya Tuhan taruh takdir atau destiny yang baru diberikan oleh orang itu yang akan diubah namanya. Sebuah masa depan baru dan rencana Tuhan yang indah disiapkan. Lihat beberapa contoh, beberapa tokoh Alkitab yang saya sebutkan di bawah ini. Yang pertama, Abram. Abram diubah menjadi Abraham, menjadi bapa banyak bangsa. Sarai diubah menjadi Sarah, ibu bagi bangsa-bangsa. Yakub yang arti namanya adalah penipu, diubah menjadi Israel, pangeran Allah. Hosea yang arti namanya keselamatan, diubah menjadi Yosua, Tuhan adalah keselamatanku. Simon yang kita pernah juga sering sharing, artinya buluh yang gampang patah, gampang terpulai, diubah menjadi Petrus yang artinya batu karang. Bahkan rasul terbesar yang namanya Saulus yang berasal dari bahasa Ibrani, Saul, yang artinya yang diinginkan atau yang didoakan. Namun kemudian Saulus berganti nama menjadi Paulus yang berasal dari bahasa Yunani, Paulos, yang artinya kecil atau rendah hati. Semua yang diubah namanya oleh Tuhan pasti punya maksud yang baik dan luar biasa. Nah, sekarang saya tanya ke Anda, nama Salomo berasal dari kata Shalom yang artinya damai sejahtera. Tuhan mengubah nama Salomo menjadi Yedija. Anda tahu arti nama Yedija itu apa?
yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau Anda baca, pernahkah Anda melihat sepanjang Alkitab, Daud memanggil nama anaknya dengan kata Yedijah? Enggak pernah, saudara. Yang dipanggil selalu tetap dengan nama Salomo. Waktu saya membaca ini, saya terus terang juga berpikir, kenapa ya? Apa yang membuat Daud ini tidak mau segera manggil anaknya dengan nama Yedijah? Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh. Artinya bagus sekali yang dikasih oleh Tuhan. Setelah kita baca lagi tentang Daud, kisah Daud ini unik, saudara. Daud adalah orang yang dikasih Tuhan. Benar, Daud juga tahu bahwa dia dikasih Tuhan. Seorang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Anda bisa lihat di YouTube channel Anda di 1 Samuel 13 ayat 14, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Dan ternyata orang yang dikasih Tuhan hidupnya tidak selalu enak. Bahkan Daud merasakan sulit dan pahit hampir sepanjang hidupnya. Coba Anda bayangkan, sejak kecil Daud tidak diperhatikan dan diabaikan. Anda bisa baca di 1 Samuel 16 ayat 11, Mazmur 27 ayat 10. Dibandingkan saudara-saudara yang lain, dia itu cenderung tidak diperhatikan. Makanya bolak-balik kan saya cerita, saat ada seorang nabi yang datang untuk mengurapi Daud, malah Daudnya lada di ladang, mengembalakan kambing domba. Enggak diperhatikan, diabaikan. Mertuanya Daud, kita sudah belajar, Daud menikah dengan adiknya Merab. Dia punya mertua yaitu Saul, Raja Saul. Saul mengejar-ngejar Daud dan hendak membunuhnya. Setelah Daud jadi raja pun, Absalom membuat persekongkolan dan memberontak kepadanya. Inilah hidup Daud yang katanya orang yang dikasihi Tuhan. A man after my own heart. Hidup Daud penuh dengan air mata dan kesukaran. Dan setelah saya pelajari, dan memang benar, Daud tidak mau anaknya mengalami hal yang sama. Cukuplah dia sendiri, katanya. Bukankah kita semua dari orang tua ini yang punya anak? Yang dulunya masa lalu kita tuh gak enak. Kita selalu ingin ngomong pada anak kita apa? Sudahlah, cukup papa mama aja yang gak enak. Pokoknya kamu tinggal enak saja, nanti di backup. I will have your back, gitu kan. Wah, kemarin di Instagram saya dikatakan I will have your back. Saya akan mendapatkan belakangmu. Saya ditanya sama Brandon, kenapa Pak kok mendapatkan belakangku? Karena kalau kita perang, kita bawa yang namanya perisai, ya kan? Tameng, tombak, wah di depan siap perang. Tapi ingat Brand, yang bisa jaga belakang itu adalah saudara seiman, terutama keluargamu ini. Tidak mungkin yang namanya mengkhianati kamu. Maka kata-katanya Brandon tanya, oh itulah kenapa Papa ngomong I will have your back. Yes, karena Papa berusaha melindungi belakangmu. Itulah yang dikatakan Salomo, yang diinginkan juga dalam kehidupan Salomo. Itulah kenapa anak yang namanya Salomo ini mengalami damai dan sejahtera sepanjang hidupnya. Karena Salomo dari kata apa saudara? Shalom, mengalami shalom, ya kan? Itulah sebabnya Daud juga tetap manggil anaknya Salomo, bukan Yedijah. Sebab Daud takut kalau Yedijah sesuai panggilan yang Allah berikan, nanti jangan-jangan nasibnya sama dengan Daud. Penuh dengan liku-liku kehidupan yang sulit. Bayangannya Daud. Tapi kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, saya percaya kita tuh diajak untuk mencintai didikan Tuhan. Apa benar Salomo pasti ya enggak enak kalau dipanggil Yedijah? Apakah pasti seperti Daud? Ya saya kok ya enggak yakin. Pasti ya tidak. Hidup itu yang paling penting itu dan yang sangat penting adalah garis akhirnya. Kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau,
maka hal-hal yang tidak berasal dari Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Salomo menjelang akhir hidupnya ternyata ia keluar dari rencana Tuhan. Ya jelas saudara. Wong nama Salomo udah dibilangin loh, ganti Yedija, enggak dilakukan. Ya pasti keluar dari rencana. Anda tahu akhir hidupnya Salomo, enggak perlu kita bahas lagi. Salomo mencintai perempuan-perempuan asing, mereka mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala. Anda bisa lihat di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 3. Saudara saya beritahu, mengikuti kehendak Tuhan kelihatannya memang tidak selalu enak. Tetapi pasti menghasilkan berkat. Enggak mungkin toh saudara. Saudara ikut Tuhan tuh selalu dapatnya enggak enak, terus ibarat dapatnya bubur terus makanan enggak enak, enggak mungkin saudara. Bahkan kalau saya boleh saksi sama Anda. GBI Lamtera ini punya hutang dengan kontraktor namanya Pak Agung Indra, seorang pastor juga di tempat kami di GBI Lamtera. Bahkan pada saat ayah saya meninggal, saya tidak tahu cicilannya kepada beliau itu sudah dibayarkan berapa lama. Setelah meninggal akhirnya saya dapat data, terakhir nyicil itu awal bulan di tahun 2019, setelah itu nggak pernah nyicil. Saya sampai sungkan dan nggak enak sama Pak Agung Indra, saudara. Padahal ini waktu papa saya meninggal bulan Maret tahun 2020 ini, banyak hal itu terjadi yang saya tidak mungkin cerita ke jemaat. Bahkan yang namanya sekolah, kita ada KBTK, banyak murid-murid itu minta diskon saudara, untuk bayar uang sekolah aja sulit. Bahkan uang gedung itu loh, masih kita punya piutang. Masih banyak orang tua murid yang belum bayar uang gedung ke kami. Saya beritahu, pengusaha yang kelas kakap saja kena imbasnya, apalagi saya. Itulah kenapa saya itu kalau mau kesaksian itu kalau nggak disuruh Tuhan itu nggak akan saya buka. Tapi hari ini saya harus ngomong ke Anda. Saat kondisi yang belum menentu, gitu kan? Bahkan pengusaha pun banyak kena imbas, tapi saya beritahu. Bahkan pada saat kami meeting dengan guru-guru, kami membuat sebuah program, tidak usah bayar uang gedung, saudara. Padahal sebetulnya kami yang membutuhkan uangnya untuk pengembangan pendidikan. Tapi kami tahu, kalau semua orang hanya berpikir menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri, hari ini saya sadar, saya ini sudah diselamatkan Tuhan. Kalau Anda memang ada tetangga atau saudara atau keluarga, yang anaknya masih kelas kelompok bermain atau taman kanak-kanak, yang mungkin dia bingung sekolah di mana, nanti tahun 2021, segera daftarkan di tempat kami di GBI Lamtera. Kita punya KBTK Cahaya Negeri. Kita fokus untuk pengembangan moral dan karakter Kristen, saudara. Bebas uang gedung, tapi kami batasi sampai dengan 31 Desember. Enggak cuma itu saja. Di saat kami butuh, kami taat sama Tuhan. Dan kami mau membantu, benar-benar punya hati yang tulus membantu. Supaya banyak orang bisa menyekolahkan anaknya. Saat pandemi ini nanti pulih, ekonomi mulai pulih, kita bisa sama-sama growing dalam Tuhan. Yang kedua, kesaksian yang kedua, saat pandemi inilah justru malah diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa nyicil Pak Agung Indra. Dan kemarin tanggal 12 November kita sudah lunas semua, gak ada hutang saudara. Itu kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Saudara, didikan Tuhan tuh punya tujuan yang sangat baik. Bukan cuman baik, sangat baik. Supaya apa? Ibrani 12 ayat 10 dikatakan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan yang kudus dan Dia mau semua anak-anaknya hidup dalam kekudusan. Di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Dengan demikian kita diperkenankan untuk mengalami keserupaan dengan Kristus, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Di Ibrani 12 ayat 11. Setiap didikan Tuhan akan menghasilkan kebenaran
yang memerdekakan kita dan memberikan damai. Saudara, sekarang kita mengerti mengapa Tuhan mengubah nama Salomo menjadi Yedija. Memang Daud menginginkan anaknya tidak mengalami masa-masa sulit seperti dirinya. Karena dalam pikiran Daud, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, memang dikasihi Tuhan, tapi sulit. Daud sangat sayang sama Salomo, maka dia tidak memanggil Salomo dengan Yedija. Tapi justru karena ketidaktaatan itulah, maka Daud membayar harga. Tujuan Tuhan mengganti Salomo menjadi Yedija supaya sampai ke garis akhir seperti yang Tuhan tetapkan. Memang seumur hidup Salomo adalah shalom, membawa damai dalam kerajaan Israel. Salomo menikmati kemasyuran dan kekayaan seantero jagat. Tapi saya beritahu, tetapi Salomo tidak bertahan sampai akhir, bahkan menyimpang dari jalan Tuhan. Sayang sekali. Eman-eman. Daud tetap memanggil anaknya dengan nama Salomo, bukan Yedija. Kalau kita lihat di kitab Ibrani pasal 12 ayat 11, Ibrani pasal 12 ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi, perhatikan baik-baik, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kitab Ibrani ini berkata bahwa bila kita bersedia dididik oleh Tuhan, maka akan membuahkan kebenaran dan kebenaran itu akan memberi damai sejahtera. Sekarang kita lihat pilihan Daud. Daud memilih tetap memanggil anaknya Salomo dan bukan Yedija. Berarti Daud menginginkan anaknya hidup dalam damai, kelimpahan, berkat. Dan dalam bayangan dia pokoknya yang enak-enak, karena yang tidak enak itu Daud udahan. Tapi justru di akhir hidupnya Salomo menjauh dari Tuhan. Menurut saya, kalau Daud taat sama Tuhan dengan mengubah nama Salomo menjadi Yedija, menurut saya damai itu, shalom itu tetap Salomo dapatkan. Bukan diganti, shalomnya hilang. Enggak, tetap dapatkan shalomnya. Damai sejahteranya tetap didapatkan. Itulah jangan pernah menolak didikan Tuhan. Poin yang kedua, ingat baik-baik. Karena itu, ikuti dan cintai didikan Tuhan hari lepas hari. Peristiwa demi peristiwa. Jangan mencoba untuk menolak didikan Tuhan. Sekalipun mungkin terasa berat, lalui jalan-jalan Tuhan dan bukan jalan-jalan kita sendiri. Maka hidup kita ini akan berada dalam perkenanan Tuhan. Selamat mencintai didikan Tuhan, saudara. Jangan buang Yedija dalam hidup kita. Supaya kita tetap mendapatkan Salomo, mendapatkan shalom seumur hidup kita. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Saya terima kasih sekali oleh saudara kami yang ada di Medan, Brother Arnold. Dia ngasih sebuah kiriman ke saya, bagus sekali. Dia cerita tentang asal mula dari lirik lagu It Is Well With My Soul. Saya kan cerita buat Anda, bahwa didikan Tuhan itu memang belum tentu enak gitu. Tapi akan indah dan hanya orang-orang yang taat sama Tuhan dia akan tahu. Saya kan cerita buat Anda. Lirik lagu It Is Well With My Soul ditulis oleh Horatio Spafford. Sementara musiknya dibuat oleh sahabatnya namanya Phillips Paul Bliss. Horatio G. Spafford lahir pada 20 Oktober 1828 di Lansingburg, New York. Dia adalah seorang pengacara sekaligus pengusaha sukses di Chicago.
Horatio punya seorang istri namanya Anne Spamford. Dan 5 orang anak, 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pada tahun 1860, keluarga Spafford merupakan salah satu keluarga yang terpandang di Chicago. Horatio mendapatkan keuntungan besar dari investasinya dalam real estate di sepanjang tepi Danau Michigan. Walaupun hidupnya serba berkelimpahan, keluarga Spafford sangat aktif dalam kegiatan gereja sebagai seorang jemaat setia Presbyterian. Ingat baik-baik, sudah melimpah, aktif lagi di pelayanan. Namun kehidupan tidak selamanya membahagiakan bagi keluarga Spafford. Tragedi pertama terjadi tahun 1870 ketika putra satu-satunya yang waktu itu berusia 4 tahun meninggal akibat demam berdarah. Tragedi kembali melanda keluarga Spafford tahun 1871, berarti 1 tahun setelah anaknya meninggal. Terjadi sebuah kebakaran besar di Chicago yang dikenal dengan Great Chicago Fire yang menyapu habis semua aset-aset real estate-nya sehingga perusahaan Spafford bangkrut. Tidak berdiam diri dan jatuh dalam depresi, Horatio kembali usahanya sambil membantu sesama warga Chicago lainnya yang kehilangan tempat tinggal. Ketika keadaan mulai membaik, Horatio berencana membawa keluarganya berlibur ke Eropa untuk menenangkan diri dari stres. Tahun 1873, sahabatnya sekaligus seorang penginjil besar Amerika bernama D.L. Moody. Anda bayangkan? Hidupnya penuh anugerah berlimpah, dia juga pelayanan, dihajar, stres, ya kan? Sekarang dia mulai membaik, dia pun juga punya kenalan penginjil besar yang namanya D.L. Moody, berencana mengadakan pertemuan penginjilan di Inggris. Bukan foya-foya di Inggris, pertemuan penginjilan di Inggris. Sehingga Horatio membawa istri serta 4 anak perempuannya untuk mengikuti pertemuan tersebut. Keluarga Spafford bersiap untuk berlayar ke Inggris menaiki kapal uap Prancis bernama The Ville du Havre dari pelabuhan New York dengan melintasi Samudra Atlantik. Samudra Atlantik itu gambarannya ya pasti lebih besar dibanding Laut Jawa, saudara. Sesaat sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, Horatio terpaksa nggak jadi berangkat, menunda keberangkatannya karena ada urusan bisnis yang penting. Kita nggak pernah tahu Tuhan tuh ngomong apa. Dan pada saat mau berangkat, Horatio terpaksa nggak jadi berangkat karena ada urusan bisnis penting dan nggak bisa ditunda. Istri dan 4 anaknya suruh berangkat. Berangkat tuh dhisik yo, engko tak susul gitu kan. Horatio berjanji akan segera nyusul setelah urusannya selesai. Sejarah mencatat malam tanggal 22 November 1873, tragedi kembali menerpa keluarga Spafford. Kapal The Ville du Havre yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal besi Inggris, The Lost Earn. Hanya dalam tempo 12 menit, kapal yang ditumpangi oleh keluarga Spafford tenggelam, menewaskan 226 penumpang, termasuk 4 putrinya Horatio, yaitu Annie, Maggie, Bessie, and Tanita. Justru malah istrinya Anne Spafford yang selamat, tapi 4 putrinya meninggal semua dalam kecelakaan itu. Saudara coba bayangkan, Anne sebagai istrinya yang selamat dari kecelakaan kapal, dia mengisahkan saat-saat terakhir ketika tragedi itu merenggut 4 nyawa putrinya. Dia berkata apa? Aku merasa seperti tersedot dengan keras ke bawah. Bayi yang dia gendong namanya Tanita terlepas dari tanganku. Karena benturan dengan beberapa puing kapal, benturan itu begitu keras sehingga lenganku luka memar parah. Aku mencoba menggapai bayiku katanya. Berhasil aku tangkap bajunya. Gaunnya aku tangkap.
Tetapi saat kemudian ombak menghantam dan merobek baju yang kugenggam dan menghempaskan bayiku dari tanganku selamanya. Dengan tubuh penuh memar dan luka, istri Horatio yang bernama Anna Spafford berhasil diselamatkan. Namun untuk semua rasa sakit yang dideritanya tidak sebanding dengan kepedihan hati akibat kehilangan 4 putrinya. Putranya meninggal karena demam berdarah, 4 putrinya meninggal tenggelam karena kecelakaan. Pastor Nathaniel Weiss, salah seorang penumpang yang juga selamat dari kecelakaan kapal tersebut, mendengar Ana berkata apa? Pastornya mendengar istri si Horatio ngomong apa? Tuhan memberiku 4 anak perempuan. Sekarang mereka diambil dariku, katanya. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa. Tidak gampang loh saudara. Kalau anak Anda diambil sama Tuhan semua, bisa jadi Anda kepahitan. Saya aja pernah kepahitan sama Tuhan kok. Waktu mama kandung saya diambil Tuhan, setelah sakit kanker bertahan 3 tahun diambil Tuhan, saya loh kepahitan. Saya belum tentu sanggup loh. Anaknya 4 diambil semua. Tapi Anna Spafford berkata apa? Tuhan memberiku 4 anak perempuan. Sekarang mereka diambil dariku. Suatu hari nanti aku akan mengerti kenapa. Anna benar-benar hancur. Namun dalam kesedihan dan keputusasaannya, ia mendengar suara lembut berbicara kepadanya. Saya percaya itu pasti Roh Kudus. Saat hatinya berusaha untuk terus mengucap syukur saat hatinya pedih. Tiba-tiba ada suara lembut ngomong apa? Engkau diselamatkan untuk satu tujuan. Perhatikan baik-baik. Hari ini kita juga belajar bahwa Tuhan punya sebuah tujuan buat saudara dan saya. Roh Kudus juga berbicara kepada Anna Spafford bahwa engkau diselamatkan untuk suatu tujuan. Anna teringat seorang teman pernah berkata, sangat mudah untuk bersyukur engkau memiliki segala sesuatu. Tetapi melupakan Tuhan dan hanya mengingatnya saat berada dalam masalah. 9 hari setelah diselamatkan dan tiba di Cardiff, Wales, Anna, istri Horatio, mengirimkan telegram kepada suaminya. Telegram itu berisi kalimat begini, Save alone. What shall I do? Aku sendiri yang selamat. Apa yang harus kulakukan? Horatio bergegas menuju Inggris untuk menemani istrinya Anna Spafford dan berada dalam sisinya di masa-masa berat tersebut. Dalam perjalanan menuju Inggris, kapten kapal menunjukkan lokasi di mana kapal Phil Duharf tenggelam. Kaptennya ngomong, di sini loh lokasinya. Kapalnya tuh tenggelam di sini. Yang di mana peristiwa itu menewaskan 4 putri Horatio. Malam itu Horatio nggak bisa tidur. Berjam-jam lamanya ia merenungkan dan mengingat sebuah tragedi yang terjadi pada keluarganya dan ke-4 putrinya yang meninggal di tengah-tengah Samudra Atlantik itu. Dalam keadaan hati yang hancur, Horatio menulis pada secarik kertas, It is well, the will of God be done. Hal ini baik, kehendak Tuhan terjadilah. Tidak mudah saudara. Di atas kapal inilah Horatio menulis himne, It is well with my soul. Kata-kata kalau saya baca dengan begitu banyak cerita, bahkan kalau saya singkat, terjemahannya itu bagus sekali. Tim musik maju ke depan, mari kita sama-sama menyanyikan, siap-siap aja menyanyikan It is well. Terjemahannya bagus sekali. Saat dia stres, dia nulis lirik lagu seperti ini. Saat damai seperti sungai menghadiri jalanku. Saat kesedihan menjadi ombak laut menggulung. Apapun nasibku, engkau telah mengajariku untuk berkata, ini baik, baik dengan jiwaku. Baik dengan jiwaku katanya. Meskipun setan harus makan,
Meskipun pencobaan harus datang, biarkan jaminan terbaik ini mengontrol. Itu yang Kristus anggap nyata, tak berdaya saya saat ini. Dan setelah Kristus menumpahkan darahnya sendiri untuk jiwaku, dosaku, kebahagiaan dari pikiran yang mulia ini, dosaku bukan sebagian tapi keseluruhan dipakukan di kayu salib. Dan aku tidak memikulnya lagi. Puji Tuhan, oh jiwaku, katanya. Baik dengan jiwaku, baik dengan jiwaku. Saudara, setelah dia mulai pulih, dia punya anak lagi. Dia punya anak dari Tuhan dikasih pada tahun 1876. Dia dikasih anak putra, dikasih nama Horatio Junior. Tidak lama, seorang putra yang anaknya diberi oleh Tuhan ini meninggal lagi, saudara. Tahun 1878, Horatio dan Anna punya seorang putri lagi namanya Bertha. Dan tahun 1880 lahirlah yang namanya Grace. Putranya yang meninggal usia 4 tahun ini penyakitnya sama dengan kakaknya, demam. Belum hilang, Horatio dikucilkan oleh jemaat gereja. Dia dihakimi oleh jemaat gereja, dikatakan apa? Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Spafford, sehingga banyak tragedi menimpa mereka. Hari ini saya harus ngomong ke Anda, hati-hati dengan mulut Anda. Penghakiman bukan hak kita. Jalan orang bukan jalan kita dan punya hak untuk kita cemooh. Tidak boleh, saudara. Yang mencemooh Horatio justru malah anggota gereja. Bukankah saya ngomong minggu lalu? Kalau Anda ditolak seseorang, pasti ada orang lain lagi menerima Anda. Kalau gereja menolak Anda, pasti ada gereja lain lagi yang menerima Anda. Dengan sangat terpaksa, Horatio membawa putrinya pindah ke Yerusalem. Horatio membuat sebuah kelompok pelayanan yang dikenal dengan nama American Colony. Mereka melayani orang-orang kekurangan, bantu orang miskin, merawat orang sakit, menampung anak-anak tunawisma. Saya beritahu, hanya orang yang pernah disentuh Tuhan di titik yang sama, dia bisa membantu orang lain untuk bangkit dari keluar dari titik itu. Kalau Anda diizinkan Tuhan masuk dalam tempat yang terdalam, yang mungkin orang tidak bisa ke sana, justru di titik itulah Anda bisa mengangkat banyak orang untuk keluar dari titik itu. Putri Horatio namanya Bertha Spafford Foster menulis kisah dalam bukunya Our Jerusalem. Di Chicago dia ngomong, ayah mencari penjelasan tentang hidupnya. Hingga saat ini semuanya mengalir dengan lembut seperti sungai. Kedamaian rohani dan keamanan telah menopang awal hidupnya. Kehidupan keluarganya, tempat tinggalnya, orang di sekelilingnya bertanya-tanya, kesalahan apa yang menyebabkan tragedi beruntun pada Horatio and Anna Spafford? Tetapi ayah tetap yakin bahwa Allah tetap baik dan sangat baik, dan ia akan melihat anak-anaknya lagi di surga nanti. Hal inilah yang menenangkan hati ayahku, katanya. Satu lagu buat kita nyanyikan sama-sama. It is well. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll,
lagu yang menurut saya punya kekuatan yang luar biasa, punya kedamaian yang luar biasa, dan punya pengharapan yang sangat besar. Diciptakan oleh orang yang sebenarnya dia pantas untuk kehilangan pengharapan. Hari ini saya ingin Anda dan saya sama-sama pahami, apapun yang terjadi, banyak tokoh Alkitab yang kita bisa pelajari, mereka betul-betul diajak Tuhan, dididik Tuhan untuk menjadi seperti keinginan dan tujuan Tuhan. Belajarlah berdoa seperti Nehemia. Belajarlah taat seperti Daniel. Belajarlah memimpin seperti Musa. Belajarlah melayani seperti Marta. Belajar percaya seperti Maria. Dan belajarlah untuk tetap kuat seperti Daud. Dan belajar untuk mendidik seperti Paulus. Belajar membangun seperti Nabi Nuh. Dan belajar mengasihi seperti Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan, bicaralah kepada kami Tuhan, apa yang harus kami persembahkan sesuai dengan keinginan dan tujuan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang luar biasa. Hari ini izinkanlah kita untuk sama-sama menyambut berkat Tuhan dengan mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah seluruh isi keluargamu. Diberkatilah semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Dan sampai masa pensiunmu selalu dalam perkenanan Tuhan. Mencapai keinginan dan tujuan Tuhan. Dan kemanapun saudara dan saya pergi, keluar dan masuk, selalu mendapatkan perlindungan dan perkenan Tuhan. Kesehatan dan umur panjang menyertai hidup kita. Dialah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap untuk menuju sesuai dengan keinginan dan tujuan Tuhan, kita berkata amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Peace like a river attended my way. When sorrows like sea billows roll,
berantusias, tetap produktif bersama Kristus. Sampai jumpa minggu depan, kita akan selalu tetap berantusias dan semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.